Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aldita Suciulandari, NIM 20030510006. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K sendiri mempunyai arti yaitu upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Maksud dari memberikan adalah perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap dari petugas medis atau dokter. Adapun tujuan dari P3K ini adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa, yang kedua, meringankan penderitaan korban, yang ketiga, mencegah cedera parah, yang keempat, mempertahankan daya tahan korban, yang kelima, menunjang upaya penyembuhan, dan yang terakhir, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kita pasti sudah sering tahu bahwa salah satu tempat yang cukup rentan terjadi kecelakaan adalah di laboratorium. Seperti yang kita ketahui, laboratorium khususnya yang berisi bahan-bahan kimia dan larutan zat-zat yang beragam juga berisiko membuat kecelakaan ketika sedang melakukan percobaan atau praktikum. Misalnya saja, terkena cairan kimia yang berbahaya, tergelincir, dan kecelakaan yang lainnya. Prinsip pokok pada tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama, jangan panik. Yang kedua, perhatikan pernapasan korban. Jika terhenti, lakukanlah pernapasan buatan. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Darah yang keluar dari pembuluh besar dapat membawa kematian. Dan pada luka yang mengeluarkan darah, ditekan dengan sapu tangan atau kain bersih. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda syok. Yang kelima, jangan memindahkan korban terburu-buru. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama, luka bakar, yaitu bilas dengan air mengalir selama 12 menit. Yang kedua, luka di mata. Bilaslah dengan air mengalir kurang lebih 15-20 menit. Yang ketiga, luka tersayat. Cucilah luka, lalu oleskan petroleum jelly, tutupi luka dengan perban steril, dan vaksin tetanus. Selanjutnya, menghirup gas beracun. Lakukanlah evakuasi ke tempat sejuk. Lalu, letakkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh dan periksalah nafas korban. Setelah itu, berikan susu saat sadar untuk menetralkan racun. Selanjutnya ada luka tulang retak akibat terpleset, di mana yang pertama, kita pindahkan korban ke tempat tenang. Yang kedua, jangan menari atau memijat yang bagian terluka. Balut dengan kain dan kayu agar tidak bergeser. Dan terakhir, segera bawa korban ke poliklinik atau pertolongan lanjut. Perlengkapan P3K. Perlengkapan ini harus selalu tersedia di laboratorium. Perlengkapan ini jangan disimpan dalam lemari terkunci. Berbagai larutan harus disimpan dalam botol plastik. Perlengkapan P3K ada yang pertama, kotak P3K, yang kedua, larutan natrium karbonat 5%, yang ketiga, larutan natrium bikarbonat 2%, yang keempat, larutan asam borat jenuh, yang kelima, larutan asam asetat 5%, yang keenam, kapas dan kasa, dan yang terakhir ada obat merah. Kotak P3K harus berisi kasa steril, di mana kasa steril digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Lalu, lipat kasa steril untuk menyesuaikan ukuran lebar kasa dengan ukuran luka. Tutup luka tersebut dan rekatkan dengan menggunakan tester. Yang kedua ada perban. Perban terdapat dua ukuran lebar perban dalam kotak P3K. Di antaranya adalah 5 cm dan 10 cm. Perban berfungsi untuk membalut luka yang sudah ditutupi dengan kasa steril dan juga sebagai bantalan menghentikan luka pendarahan.
Yang ketiga ada plester. Plester digunakan dalam kotak P3K adalah plester yang berukuran 1,25 cm yang berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. Yang keempat ada kapas, di mana kapas dalam kotak P3K digunakan untuk membersihkan luka dan juga sebagai bantalan luka. Setelah membersihkan luka dengan kapas, harus dipastikan tidak ada kapas yang tersisa pada luka. Yang kelima ada mitela atau kain segitiga, di mana ini difungsikan untuk membalut luka pada kepala dan juga dapat digunakan untuk membalut gendongan tangan. Yang keenam ada gunting. Gunting di sini digunakan untuk menggunting perban, plester ataupun yang lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ketujuh ada aquades. Aquades dengan larutan salin digunakan untuk membersihkan kotoran dari mata dan juga dapat digunakan untuk membersihkan luka. Yang kedelapan ada povidone iodine, di mana povidone iodine ini adalah obat antiseptik digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergoles yang tidak dalam. Oleskan povidone iodine pada bagian luka. Jenis obat povidone iodine yang sering ditemukan di pasaran diantaranya adalah betadine. Dan selanjutnya ada alkohol 70%. Alkohol ini digunakan sebagai antiseptik luka dan juga dapat digunakan sebagai perangsang orang yang pingsan. Yang terakhir ada buku pedoman P3K, di mana buku yang dipergunakan sebagai panduan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Isi dari buku tersebut diantaranya adalah cara-cara melakukan pertolongan pertama pada patah tulang, luka bakar, korban keracunan, serangan asma, korban pingsan, sumbatan nafas, terpapar bahan kimia, evakuasi korban, dan lain sebagainya. Baik, sekian video materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.